Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, atau selamat pagi ya teman-teman. Saya Fernando Subekti dengan NIM 214110303056, mahasiswa dari kelas 4 HTNB. Di sini saya akan membuat suatu video yang mana video ini menjadi salah satu tugas dari dosen pengampu mata kuliah literasi media. Tanpa bertele-tele ya teman-teman ya. Baik, teman-teman, karena perintah dari tugas tersebut adalah membandingkan dua apa ya namanya, dua alat atau uh, dua instrumen ya, baik itu dari media sosial, media cetak atau media online gitu ya. Tanpa bertele-tele juga, di sini saya akan membandingkan ya dua apa namanya, dua media itu ya. Yang pertama, di sini saya akan membandingkan antara YouTube dengan TikTok. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengapa saya membandingkan dua itu. Di sini YouTube itu mampu memberikan informasi kepada kita dengan durasi yang panjang. Artinya apa teman-teman? Ketika kita mencari di search engineering ya, kita mencari di YouTube, semua akan muncul. Dan video-video yang muncul itu akan dijabarkan oleh apa namanya? Oleh akun, oleh orang yang membuat video itu dengan tuntas, teman-teman. Artinya apa? Ketika video itu dibuat dengan tuntas, kemudian kita menerima informasinya, kita melihat seluruh durasi dari video itu, maka kita akan selesai dan kita akan paham, kita akan mendapat pemahaman yang tuntas, karena dalam tanda kutip itu selesai, video itu selesai, dan video itu mampu berdurasi sampai panjang gitu ya. Itu kelebihan dari YouTube. Jadi YouTube mampu memberikan durasi kepada setiap orang yang ingin mengupload video itu dengan durasi yang bisa panjang gitu. Jadi pada akhirnya apa? Ketika kita mencari sebuah informasi di YouTube, entah itu tentang berita, entah itu tentang tutorial, kita mampu selesai gitu. Selesai kita menerima berita itu, kita selesai menonton video itu. Akhirnya kita tidak menduga-duga gitu. Itu kelebihannya. Kelebihan dari YouTube ya. Dalam hal ini. Akhirnya apa? Pada akhirnya kita mampu YouTube mampu memberikan sesuatu informasi atau berita yang selesai gitu. Lain halnya dengan TikTok. Jikalau kita lihat TikTok itu kan isinya video-video hiburan, yang mana video itu kadang-kala dipotong-potong. Kenapa TikTok memotong video-video itu? Yang pertama, karena memang mereka tidak memberikan ruang kepada para pengguna, entah itu TikTokers atau memang entah itu penikmat TikTok saja, itu tidak memberikan ruang, tidak menyajikan durasi yang panjang, tidak bisa panjang gitu teman-teman. Jadi hanya dibatasi. Akhirnya apa? Dalam konteks ini TikTok tidak mampu memberikan kadangkala TikTok tidak mampu memberikan penyajian berita atau informasi atau apa yang kita cari itu dengan tuntas. Akhirnya apa? Yang ada hanya kita menduga-duga gitu. Jadi tidak tuntas. Ketika seseorang tidak tuntas dengan informasi yang diterima, maka akhirnya akan lahirlah itu menduga-duga. Kan seseorang jika sudah menduga-duga susah juga ya teman-teman. Jadi memang, tetapi kelebihan TikTok adalah mereka mampu menyajikan hal video-video itu dengan cepat. Jadi apa yang kita cari maka itu yang keluar gitu. Jadi cepat aja tuh durasinya. Kita tidak perlu menonton lama tuh gitu. Kita tidak perlu menonton lama itu. Jadi kita kadang-kadang cepat juga diberi pemahaman ke TikTok. Jadi tidak perlu bosan kita melihatnya. Beda dengan YouTube ya. Kita kadang-kala harus melihat durasi panjang, apa sih yang diomongin orang ini gitu. Kita harus mencari premisnya. Itu mungkin perbandingannya ya. Kemudian jadi YouTube itu dalam hal ini YouTube mampu memberikan durasi yang panjang dan pemahaman yang tuntas kepada setiap pengguna, baik itu yang menonton maupun yang mengupload video tersebut. Tetapi beda halnya dengan TikTok, walaupun videonya pendek-pendek dan gampang diterima oleh kita, tetapi kadang-kala berita yang diberikan itu tidak tuntas. Jadi kita hanya lahir kata menduga-duga gitu ya teman-teman. Baik. Kemudian apa namanya? Tiga media yang saya rekomendasikan untuk digunakan teman-teman adalah, yang pertama itu untuk masalah media massa, teman-teman itu harus mendownload apa namanya, instrumen berita yang mungkin itu kredibilitasnya
bisa dipercaya ya, semisal detik.com atau Kompas atau CNN. Jadi aplikasi-aplikasi itu memang tersedia dengan gratis di Play Store dan teman-teman bisa menggunakannya karena faktual apa yang diberitakan oleh ketiga media massa online tersebut, digital tersebut. Kemudian untuk masalah apa namanya, masalah pemberitaan atau teman-teman ingin mencari sesuatu, teman-teman mencari suatu pengetahuan, teman-teman bisa gunakan YouTube ya. Karena ketika kita sudah cerdas menggunakan media sosial, atau malah kita belum terbiasa dengan menggunakan media sosial, maka YouTube akan menuntun kita kepada hal yang lebih mudah. Maksudnya ketika videonya sering ditonton, berarti videonya itu berarti sering ditonton oleh maksudnya view-nya itu banyak. Nah, YouTube memberikan kemudahan dengan algoritmanya. Berarti itulah yang memang cocok untuk dilihat gitu. Ibarat kita mencari tutor gimana cara masak tuna. Nah, lihat aja video yang sering ditonton. Berarti itu pasti langsung muncul pertama. Nah, itu memudahkan kita teman-teman. Jadi untuk masalah pemberitaan atau informasi, teman-teman harus mendownload itu yang mempunyai kredibilitas kayak CNN, aplikasinya itu ya, CNN, Kompas, Detik gitu. Terus kalau misal teman-teman ingin mencari pengetahuan yang lebih, itu teman-teman bisa gunakan YouTube. Kemudian untuk masalah komunikasi, teman-teman itu bisa menggunakan WhatsApp gitu. Kenapa teman-teman harus menggunakan WhatsApp? Karena kita di situ disajikan dengan banyak instrumen ya, dengan banyak alat ya. Kita bisa video call, kita bisa chattingan, kita bisa mengirim voice note. Dan itulah mungkin tiga media, baik itu media sosial, media cetak atau media massa yang harus teman-teman saya rekomendasikan untuk teman-teman agar nantinya kita mampu menahan diri atau kita mampu beradaptasi dengan zaman yang sekarang gitu ya, karena memang zamannya globalisasi dan teknologi. Mungkin cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.